Di tengah semua itu, rakyat kecil bertanya-tanya, siapa yang akan menyelamatkan negeri ini? Siapa yang benar-benar peduli dengan wong cilik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Kita sekarang hidup di zaman penuh kegelisahan. Harga kebutuhan pokok naik turun tak menentu. Elit politik saling berebut kursi. Media sosial dipenuhi caci maki. Dunia di luar sana pun tidak tenang. Israel dan Iran saling serang. Amerika sibuk dengan perang dagang. Rusia dan Tiongkok bersekutu. Di tengah semua itu, rakyat kecil bertanya-tanya, siapa yang akan menyelamatkan negeri ini? Siapa yang benar-benar peduli dengan wong cilik? Apakah akan lahir pemimpin sejati? Pemimpin yang diramalkan leluhur sejak ratusan tahun lalu, Ratu Adil. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Misteri siapa itu Ratu Adil? Dalam tradisi Jawa, terutama melalui ramalan Prabu Jayabaya dari Kediri abad ke-12, disebutkan akan datang seorang pemimpin yang dikenal sebagai Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, Ratu Adil. Ia muncul ketika zaman kacau, rakyat tertindas, hukum tak ditegakkan dengan adil. Ia dekat dengan rakyat, namun ditakuti oleh pejabat dan elit yang korup. Ia tidak hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual yang menuntun bangsa ini kembali pada jalan kebenaran. Ramalan itu membuat merinding karena banyak ciri yang terasa nyata di Indonesia sekarang. Ada apa dengan Indonesia saat ini? Mari kita lihat kondisi Indonesia kita di tahun 2025 ini. Ekonomi dunia goyah karena perang energi dan krisis pangan. Indonesia menjadi rebutan negara adidaya karena kekayaan rare earth di Kalimantan dan posisinya yang strategis di jalur maritim dunia. Politik nasional yang memanas, gonjang-ganjing kekuasaan yang tak akan ada habisnya, demo di mana-mana, koruptor merajalela, DPR yang semakin hari tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Rakyat bawah resah dengan harga beras, pajak baru, hingga konflik sosial di berbagai daerah. Apakah ini bukan situasi yang sama dengan deskripsi Jayabaya? Inilah zaman edan. Adapun ciri yang pertama dari Ratu Adil adalah dia muncul di masa yang kacau balau. Jayabaya berkata, Ratu Adil lahir saat dunia rusak. Mari kita jujur, sekarang korupsi masih merajalela. Hukum sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Elit saling menyelamatkan, rakyat kecil dibiarkan. Rakyat sedang menanti bukan sekedar presiden baru, tapi sosok penyelamat moral bangsa. Apakah ini pertanda waktunya Ratu Adil? Ciri yang kedua Ratu Adil dekat dengan rakyat. Ratu Adil bukan pemimpin yang bersembunyi di istana. Ia dikenal sederhana, mau turun ke sawah, ke pasar, bahkan duduk bersama rakyat. Hari ini kita melihat ada beberapa tokoh politik yang mencoba tampil sederhana, dekat dengan rakyat, turun ke desa-desa, bahkan ikut lomba panjat pinang di 17 Agustus. Nama Deddy Mulyadi sering disebut-sebut. Ia dikenal blusukan, sering membantu rakyat kecil secara langsung. Bahkan dengan cara yang tak lazim, berpakaian nyentrik, tidur di rumah warga, dan bicara lugas yang tanpa basa-basi. Banyak spiritualis menyebut ada energi Ratu Adil dalam dirinya. Ciri yang ketiga Ratu Adil membela wong cilik. Jayabaya menulis, Ratu Adil berpihak kepada rakyat jelata, bukan pada bangsawan atau elit kaya. Kalau kita lihat hari ini, rakyat kecil semakin ditekan dengan pajak,
harga pangan, dan beban hidup yang semakin menjerat. Pertanyaannya, siapa tokoh politik yang benar-benar membela mereka? Prabowo mempunyai visi besar soal pangan dan swasembada dan komitmen memberantas korupsi. Gibran, seorang wakil presiden termuda, sering bicara soal anak muda dan AI dan memperhatikan pendidikan generasi muda. Deddy Mulyadi jelas-jelas selalu berada di tengah rakyat kecil. Masing-masing punya potongan ciri Ratu Adil tapi belum lengkap. Dan ciri keempat dari Ratu Adil adalah pemersatu bangsa. Indonesia hari ini rawan perpecahan, politik identitas, polarisasi, bahkan isu agama dan suku masih sering dimainkan. Jayabaya mengatakan Ratu Adil hadir untuk menyatukan. Ia tidak membeda-bedakan agama, suku, atau golongan. Semua dirangkul, semua disatukan di bawah keadilan. Dalam sejarah, Soekarno pernah memerankan ini, menyatukan bangsa yang majemuk. Gus Dur juga demikian, membela minoritas dan mengajarkan kita tentang kemanusiaan. Kini, rakyat menunggu sosok baru yang mampu melanjutkan misi itu. Ciri kelima Ratu Adil didukung wahyu ilahi. Ratu Adil bukan sekedar hasil politik, bukan sekedar pemenang pemilu. Ia disebut Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Artinya, ia dipilih dan dilindungi Tuhan. Wahyu kepemimpinan itu turun pada orang yang ikhlas, bukan pada mereka yang hanya mengejar kekuasaan. Siapa di Indonesia yang tampak ikhlas hari ini? Gus Dur pernah berkata, Prabowo adalah orang paling ikhlas untuk negeri ini. Banyak ulama juga melihat aura spiritual pada pemimpin tertentu yang tidak hanya bekerja untuk kekuasaan, tapi untuk amanah. Menariknya, tahun 2025 kita melihat fenomena langit yang menjadi pertanda. Rotasi bumi yang makin cepat, munculnya bulan strawberry moon, hujan meteor yang tidak wajar, hingga sejajarnya 6 planet di bulan Agustus. Dalam kepercayaan Jawa dan astrologi India, ini adalah tanda perubahan besar, lahirnya pemimpin baru. Bukan kebetulan jika peristiwa langit ini beriringan dengan gejolak politik Indonesia. Seakan semesta sedang membuka jalan bagi datangnya sosok penyelamat bangsa. Apakah Ratu Adil sosok yang tunggal? Pertanyaan penting, apakah Ratu Adil itu satu orang saja? Beberapa spiritualis menafsirkan Ratu Adil bisa saja kolektif. Sebuah energi yang lahir dalam beberapa tokoh yang saling melengkapi. Mereka saling mengisi untuk Indonesia. Artinya bisa saja ciri-ciri itu ada pada Prabowo, ada pada Gibran, ada pada Deddy Mulyadi, bahkan tokoh-tokoh lain di luar panggung politik yang besar. Yang jelas, energi Ratu Adil adalah energi penyelamatan, membawa bangsa ini keluar dari kegelapan menuju cahaya. Mari kita lihat perbandingan dari tokoh sejarah. Pangeran Diponegoro, pemimpin spiritual tapi wafat sebelum menang. Soekarno, sang pemersatu bangsa tapi runtuh oleh politik global. Gus Dur, pembela kemanusiaan meski dijatuhkan oleh politik. Semua pernah dianggap mendekati Ratu Adil, tapi naskah sejarah belum selesai. Jayabaya menyebut Ratu Adil hadir di zaman Edan sebelum Nusantara kembali makmur. Dunia sedang menuju krisis. Amerika dilanda utang dan konflik internal. Eropa terguncang oleh krisis energi. Timur Tengah terbakar oleh perang. Di tengah itu, Indonesia justru relatif stabil dan punya potensi besar. Pangan, energi, mineral, dan jumlah penduduk muda. Banyak ramalan lain selain Jayabaya. Sabto Palon menyebut Nusantara akan bangkit setelah 500 tahun penjajahan. Babat Tanah Jawi menyebut Ratu Adil akan muncul di Jawa, memimpin Nusantara menuju kejayaan. Wangsit Siliwangi menyebutkan Jayabaya, Jawa Barat akan melahirkan pemimpin besar di masa genting. Semua ramalan itu sekarang sedang dilihat ulang oleh spiritualis Nusantara karena situasi kita persis seperti yang digambarkan.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.